Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pada kesempatan hari ini di pelajaran akuntansi keuangan lembaga kita akan membahas mengenai kerangka konseptual dalam akuntansi pemerintahan. Yang pertama adalah tujuan kerangka konseptualnya. Dalam akuntansi pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusutan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi yang pertama atau yang A itu penyusun SAP dalam melaksanakan tugasnya. B. Menyusun laporan keuangan dalam mengulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. C. Periksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP. Yang D. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP. Nah, di sini untuk kerangka konsep SAP itu berfungsi sebagai pedoman jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Namun jika terjadi pertengkaran antara kerangka konseptual dengan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Nah, jadi yang paling utama adalah kita menggunakan standar akuntansinya dibanding dengan kerangka konseptualnya. Hal-hal yang dibahas dalam kerangka konseptual SAP itu adalah yang pertama ada lingkungan akuntansi pemerintah. Nah, maksudnya lingkungan di sini itu siapa saja yang terlibat dalam akuntansi pemerintahan. Kemudian yang B, pengguna dan kebutuhan informasi para penggunanya. Yang C, entitas pelaporan. D, peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta dasar hukum. Yang E, ada asumsi dasar karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Kemudian ada prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi. Yang F, ada definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang pertama itu ada bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Di sini dalam bentuk NKRI yang berasas demokrasi, kekuasaan, dan di tangan rakyat. Maksudnya ada di tangan rakyat itu berarti demokrasi, berarti kita berdasarkan dengan musyawarah atau menerima pendapat orang lain. Kemudian kekuasaan itu berarti berdasarkan jabatan yang ada di dalam pemerintahan tersebut. Kemudian di sini untuk yang kedua ada sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan dalam pemerintahan secara substansial. Terdapat 3 lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu ada pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan Pemda atau Pemkot. Nah, di sini nanti setiap jenjang ini, misalkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau Pemkab atau Pemkot, itu nanti akan membuat laporan pemerintahan masing-masing dan yang nanti tujuan utamanya itu akan dipertanggungjawabkan ke pemerintah pusatnya. Nah, di sini untuk pemerintah yang lebih luas cakupannya memberikan arahan kepada pemerintah yang cakupannya lebih sempit. Nah, tadi misalkan pemerintah pusat kan akan menerima semua laporan ini untuk dicek atau didampingi terus apakah
perkembangannya meningkat atau justru tidak ada perkembangan atau bagaimana. Itu adalah pemerintah pusat yang bisa mengecek atau mendampingi terus laporan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten atau kotanya. Ada juga pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil atau alokasi sana umum, hibah, dan subsidi antar entitas pemerintahan. Nah, di sini semakin banyak pabrik-pabrik atau perusahaan yang berada di kabupaten atau kota tertentu atau pemerintahan tertentu itu akan menimbulkan adanya pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar dari daerah yang lainnya. Nah, nanti dengan adanya seperti itu nanti akan diserahkan lagi ke pusat dan nanti pemerintah pusat yang akan mengelola sehingga nanti adanya subsidi antar laporan pemerintahan dengan misalkan diadakannya hibah atau alokasi-alokasi tertentu. Kemudian yang ketiga adanya pengaruh proses politik. Nah, di sini tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Makanya tadi jika ada daerah yang mendapatkan penghasilan pajak atau bukan pajak itu lebih besar, itu nanti akan diadakan subsidi. Nah, subsidi itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Itu. Kemudian yang keempat, di sini ada hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Nah, di sini walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu jadi pendapatan terbesarnya adalah pendapatan dari pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakatnya. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam pengembangan laporan keuangan. Nah, di sini contohnya itu kenapa dikatakan tidak secara langsung dari pungutan ke pelayanan. Misalkan pemerintah Kabupaten Bogor itu memungut pajak, kemudian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu misalkan untuk membangun puskesmas atau membangun pelayanan kesehatan lainnya yang diperuntukkan terutama adalah untuk masyarakat. Nah, itu yang dikatakan dari pemungutan pajak tidak dilaksanakan secara langsung dalam pelayanan karena dalam pembangunan tersebut mungkin misalkan untuk Kabupaten Bogor misalkan di Sukaraja itu akan banyak pabrik-pabrik sehingga pajaknya yang dipungut itu banyak berbeda dengan misalkan kecamatan lainnya. Nah, di kecamatan yang misalkan pemungutan pajaknya itu sedikit tapi mereka membutuhkan misalkan pembangunan puskesmas atau pembangunan rumah sakit. Nah, itu jadi pemungutan yang didapatnya dari misalkan dari kecamatan Sukaraja bisa kita subsidikan atau subsidi silang ke kecamatan-kecamatan yang membutuhkan dana tersebut. Nah, di sini tadi untuk sifat-sifat tertentu yang dipertimbangkan itu yang pertama, pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya sukarela. Karena pajak itu kan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Jadi ada undang-undang yang mempertegas untuk pemaksaan pajak tersebut karena pajak itu kan sifatnya memaksa, harus dibayarkan. Yang kedua, jumlah pajak yang dibayarkan ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tadi misalkan ada pajak penghasilan, kemudian ada pajak
kendaraan, kemudian ada pajak bumi dan bangunan, itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Kemudian yang ketiga, efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Nah, maksudnya di sini seperti yang tadi sudah saya singgung di awal. Jadi misalkan walaupun pendapatan pajaknya di daerah tersebut lebih besar, tapi bisa juga dari pendapatan tersebut akan disubsidikan ke daerah yang lain. Nah, itu dinamakan monopoli pelayanan. Kenapa tidak 100% kita lakukan untuk pembiayaan pembangunan di daerah yang mendapatkan penghasilan pajak tertinggi? Karena dengan adanya penghasilan perpajakan yang tinggi itu, mungkin sudah semua hal dibangun untuk fasilitas masyarakat. Dan yang disubsidikan itu adalah sisa dari pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan di tempat tersebut. Kemudian yang keempat, pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah adalah relatif sulit. Ya, karena kita mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi dikatakan relatif sulit. Nah, di sini ada ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan alat pengendalian anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut. Nah, di sini jadi seperti yang tadi, misalkan suatu daerah atau pemerintahan itu akan memberikan subsidi ke daerah lain, itu nanti akan masuk ke anggaran dan dianggarkan dulu di awal tahun berikutnya. Jadi nanti ada awal tahun penganggaran, itu kita diskusikan. Nah, itu harus ada kesepakatan antara eksekutif dengan legislatifnya. Jadi itu perlu dimusyawarahkan dulu, perlu dirapatkan dulu. Nah, nanti kita akan ketemu mana yang harus disubsidikan, mana yang merupakan pengeluaran dari daerah tersebut, dan mana yang akan menjadi pendapatan dari daerah atau pemerintahan tersebut. Kemudian di sini untuk fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama di sini ada anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. Dua, anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Tiga, anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. 4. Anggaran memberikan landasan penilaian kinerja pemerintah. Dan yang kelima, hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Nah, di sini kenapa sih kita harus selalu membuat anggaran terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu kegiatan? Nah, karena anggaran tersebut nanti akan menjadi pernyataan kebijakan publik. Kemudian dengan adanya anggaran tersebut nanti akan menggambarkan keseimbangan yaitu antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan. Nah, dari anggaran nanti kita akan mengetahui apakah pendapatan kita bisa untuk menutup pembelanjaan dengan pembiayaan di suatu pemerintah tersebut atau daerah tersebut atau tidak. Nah, kalau misalkan ternyata pada anggaran ini yang kita sudah buat ternyata pendapatan itu tidak bisa menutup. Nah, itu kita harus membuat ulang anggarannya, merevisi anggaran tersebut agar anggarannya bisa ditutup oleh pendapatan yang akan kita terima. Tuh. Kemudian yang tadi anggaran itu menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Nah, tadi untuk anggaran-anggaran ini kita juga membuat anggaran itu pasti berdasarkan
ketentuan-ketentuan hukum. Jadi bukan semena-mena kita membuat anggaran yang di luar ketentuan hukum tersebut, karena nanti akan dipertanggungjawabkan pada hasil pelaksanaan anggaran yang sudah dilaksanakan. Nah, nanti misalkan kita pertama membuat rencana anggaran, setelah itu setelah di ACC kita akan melaksanakan. Nah, nanti pada akhir tahun atau begitu kita selesai melaksanakan anggaran tersebut, maka akan dipertanggungjawabkan dengan laporan keuangan yang kita buat. Tuh. Di sini ada investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Nah, maksudnya di sini pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, kemudian ada jembatan, ada jalan, ada taman dan kawasan reservasi lainnya. Nah, sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Nah, itu yang dinamakan investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Jadi, kita membangun perkantoran, kemudian membangun jembatan, jalan, dan lainnya itu semata-mata pasti untuk dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Kemudian yang ketiga itu ada kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian akuntansi dana. Adalah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuan sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mempunyai atau mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Nah, di sini maksudnya kita akan ada pemisahan atau pengelompokan mana yang merupakan dana-dana yang menurut tujuan, kemudian dana-dana yang istilahnya untuk dana cadangan dan lain sebagainya. Biar nantinya kita akan bisa mengetahui belanja atau pendanaannya itu untuk apa saja. Kemudian di sini ada entitas pelaporan dan penggunaan laporan keuangan. Nah, entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan yang bertujuan umum, yaitu terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing menteri, negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, kemudian satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat ataupun daerah atau organisasi lainnya. Nah, di sini mereka wajib untuk membuat laporan keuangan yang bertujuan untuk umum atau bisa di-share untuk publik atau masyarakatnya. Nah, dalam penetapan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridis, kemudian tugas dan misi tertentu. Nah, maksudnya di sini dalam penentuan pengelolaan dan pengendalian entitas itu terhadap aset akan ada hukumnya atau undang-undang yang mengaturnya, makanya di situ bersifat yuridis. Nah, laporan keuangan pemerintah disusun dalam beberapa kelompok utama penggunaan laporan, yaitu ada masyarakat, nanti wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Kemudian ada pihak yang memberikan atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Nah, di sini pihak-pihak ini atau kelompok ini mereka wajib untuk mengetahui laporan secara detail dari laporan pemerintah tersebut yang dibuat setiap akhir tahun atau yang dilaporkan setiap akhir tahunnya.
Karena apa? Nanti dengan masyarakat mengetahui laporan tersebut nanti akan digunakan sebagai pertimbangan bahwa pertimbangan atau pengetahuan bahwasannya di pemerintah tersebut, pemerintahan kita atau daerah kita mengalami kemajuan atau kemunduran. Dan masyarakat itu bisa mengetahui apakah kita sudah menerima timbal balik dari pajak yang sudah kita bayarkan atau belum. Dan nanti wakil rakyat itu akan mengetahui juga bagaimana pendapatan kita dari pajak dan dari pendapatan lainnya dari suatu pemerintah tersebut, dan nanti akan juga mengetahui berapa pengeluaran atau pembiayaan yang dikeluarkan. Nah, untuk pemerintah nantinya mereka juga akan mengetahui dari segi pendapatan, pengeluaran atau belanjanya. Nah, di sini ada peran dan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, peranan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Nah, biasanya dalam periode ini adalah 1 tahun. Nanti laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, kemudian nilai kondisi keuangannya, kemudian mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Itu mengenai peran dan tujuan laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya ada tujuan laporan keuangan. Di sini pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi sosial maupun politik. Nah, di sini tujuannya ya memberikan informasi. Di sini ada kata akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu berarti menilai tentang keuangan yang ada dalam pemerintahan tersebut. Kemudian di sini ada komponen laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan realisasi anggaran. Nah, maksudnya di sini laporan realisasi itu berisi mengenai anggaran yang sudah kita kegiatan yang sudah kita laksanakan, apakah yang sudah dianggarkan itu sesuai atau tidak. Tuh. Kemudian ada neraca, ada laporan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada dasar hukum pelaporan keuangan. Nah, di sini nanti kalian bisa baca untuk dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, ada tentang Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian untuk mengatur pemerintah daerah, kemudian ada juga yang mengatur mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah, kemudian ada juga untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan ada juga undang-undang yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Di sini ada asumsi dasar. Nah, asumsi dasar itu ada asumsi dasar kemandirian entitas. Itu maksudnya setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antara unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Itu yang dinamakan kemandirian entitas. Kemudian ada asumsi keseimbangan entitas. Di sini maksudnya bahwa entitas pelaporan akan berlanjut ke keberadaannya. Di sini pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Nah, ini karena saling berkesinambungan, itu saling berkaitan antara laporan sebelumnya dengan berikutnya. Nah, di sini yang C itu ada asumsi keterukuran.
dalam satuan uang. Nah, keterukuran ini maksudnya entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Nah, kita hidup di Indonesia, berarti satuan uang kita adalah rupiah. Kemudian ada karakteristik kuantitatif laporan keuangan. Adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Nah, di sini laporan itu harus relevan. Nah, dikatakan relevan itu jika laporan keuangan bisa memberikan informasi yang terutama di dalam mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Nah, itu yang dinamakan relevan. Kemudian selain relevan, juga laporan keuangan itu harus andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, penyajian serta fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Tuh. Jadi harus jujur, kemudian dapat diverifikasi dan netral. Kemudian yang C itu dapat dibandingkan. Nah, maksudnya di sini informasi yang terutama dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya pada umumnya. Nah, itu harus bisa dibandingkan. Kemudian dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu dapat dipahami oleh pengguna dan tidak dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang tidak sesuai dengan batas pemahaman para penggunanya. Itu kemudian ada juga prinsip akuntansi. Nah, prinsip akuntansi di sini yang pertama ada basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan biaya dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Kemudian ada nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalannya. Kemudian ada realisasi. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah sesuai dengan periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Kemudian ada prinsip substansi menggunakan bentuk formal. Kemudian ada prinsip periodisitas. Kemudian ada prinsip konsistensitas. Kemudian ada juga prinsip pengukuhan lengkap. Ada prinsip penyajian wajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa untuk belajar di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.